Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi bersama saya, Bapak Alim, dalam pembelajaran sejarah Indonesia, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai tokoh proklamasi. Yang salah satunya nanti akan kita bahas adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Sebelum ini, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan Bapak tampilkan untuk kalian perhatikan. Ya, ini adalah tokoh kita dalam proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dengan kata mutiara, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Ya, maknanya sangat luas sekali. Ya. Jika kamu ingin sukses, ya kamu harus kerja keras untuk meraih kesuksesan tersebut. Nah, biografinya, bahwasanya Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Nah, Soekarno kecil berpindah-pindah tempat tinggal dari Tulungagung, kemudian Mojokerto, dan Surabaya. Nah, pendidikan Soekarno dimulai dari RST Inland School, ILS, HBS, dan THS. Nah, peran terbesar Soekarno Muda adalah dengan memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan Soekarno terkenal akan kecerdasannya. Ia menguasai banyak bahasa dan menjadi seorang pencinta ilmu pengetahuan. RST Inland School ada di Mojokerto, kemudian ada Hogere Burger School ya, bukan burger, kalau burger roti. Ini Surabaya, kemudian ada Teknik School di Bandung. Kalau sekarang ITB. Nah, Soekarno di masa pergerakan, ini ada bukunya, Indonesia Menggugat, isinya tentang perjalanan Soekarno. Bahwasanya 1926 Soekarno mendirikan Algemene Studi Club yang pada tahun berikutnya menjadi PNI. Nah, kemudian tahun 1929 Soekarno ditangkap Belanda. Kemudian dalam pembelaannya mengeluarkan Pledoi Indonesia Menggugat. Nah, kemudian tanggal 31 Desember 1931 Soekarno dibebaskan oleh Belanda. Nah, diasingkan. Kemudian pemenjaraan kedua kali Soekarno. Jadi Soekarno ini sering kali dipenjara. Pada 1933 Soekarno ditangkap kembali dan diasingkan ke Flores. Nah, Soekarno sesekali mengirimkan surat ke sahabatnya Ahmad Hasan. Soekarno kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 dan Soekarno baru dibebaskan pada masa pemerintahan Jepang. Lanjut. Nah, ini adalah tempat pengasingan Soekarno di Ende, Flores. Nah, jadi kamu kalau kapan-kapan datang ke Pulau Ende, Flores, nah, ini ada tempat pengasingan Soekarno. Masih dirawat sampai sekarang. Kemudian ini adalah tempat pengasingan Soekarno di Bengkulu. Nih, rumah kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu 1938 sampai 1942. Kemudian nanti muncul Jepang dan dibebaskan. Nah, ini tampak gambar sekarang. Ya. Nah, ini yang pengurus rumahnya. Ini foto Soekarno dengan istrinya. So sweet sekali ya. Kemudian Soekarno di masa penjajahan Jepang. Ini adalah foto di mana Soekarno dan para tokoh nasional lain dibebaskan oleh Jepang dengan harapan mereka memihak ke Jepang. Ini tokoh-tokoh. Kemudian Soekarno pada masa revolusi ada proklamasi 17 Agustus 45, kemudian ada rapat lapangan Kada, pertempuran 10 November, dan perpindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Peran Soekarno pada masa proklamasi adalah sebagai proklamator yang membaca naskah proklamasi, kemudian rapat lapangan Kada, yaitu mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia di
lapangan Ikada yang sekarang adalah Monas. Kemudian pertempuran 10 November dan akhirnya ada perpindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Karena pada masa setelah proklamasi ada pihak sekutu itu datang ke Indonesia untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Jepang. Tetapi kan kita sudah memerdekakan diri sehingga bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, ini adalah gambar-gambar Soekarno, ini Hatta. Ini saya kurang tahu. Nah, Soekarno di masa kemerdekaan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, kemudian mengadakan konferensi Asia Afrika, dan mendirikan gerakan non-blok, menjalankan politik bebas aktif. Artinya bebas aktif itu bebas namun aktif dalam perdamaian dunia. Ini bukan video ya. Ya, itu adalah sekelumit kisah dari Soekarno. Silahkan nanti kalau di LKS kalian, sebentar. Kalau di LKS kalian yang dibahas ada di halaman 30. Nah, kita buka halaman 30. Nah, di situ banyak sekali dijelaskan, ada Insinyur Soekarno, ada Mohatta. Ya, sebentar ini saya akhiri dulu. Ya. Ada Mohatta, ada Fatmawati Soekarno yang menjahit bendera merah putih. Kemudian ada Ahmad Subarjo yang mempunyai peran dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian Soekarni sebagai yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada Burhanuddin Muhammadiyah atau BM-Diyah. Nah, ia adalah salah satu saksi perumusan teks proklamasi. Kemudian ada Sayuti Melik. Nah, dia adalah seorang jurnalistik dan mempunyai peran dalam penjemputan paksa Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok dan mengetik naskah proklamasi. Kemudian ada Abdul Latif dan Suhud Sastrokusumo. Ya, mereka mempunyai peran sebagai pengibar bendera merah putih. Dan ada Raden Suwiryo. Ia yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara proklamasi 17 Agustus. Ya. Kemudian Dr. Muwardi. Dr. Muwardi mempunyai peran dalam membentuk barisan pelopor istimewa. Kemudian ada Frans Sumarto Mendur, Sahrudin, Yusuf Ronodipuro. Nah, itu bisa kalian baca di LKS kalian. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.